Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik ulama, sekitar dari tokoh masyarakat, adik-adik, hadirin hadirat, beserta ilmu belajar, bercinta disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subuh ini Allah masih menitipkan ruh ini di dalam jasad. Lalu kemudian kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Saudara-saudara kita yang malam ini mengembuskan nafas terakhir, bebaskan dia dari balas segala malapetaka, bencana, musibah dunia. Tersenyum dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Kita yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala umur panjang, kita pun senang hati karena masih diberikan Allah Subhanahu wa taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau umur bertambah amal. Kalau umur pendek, dosa berkurang. Orang beriman tak pernah sedih umurnya pendek, tak pernah terlalu senang umurnya panjang. Kalau kau pendekkan umurku, berkurang dosa. Kalau kau tambah umurku, bertambah amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita subuh ini menyambung ukhuwah Islamiyah silaturahim. Dapat kita sholat subuh berjamaah, duduk pula sejenak mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man kanat al-akhiratu hammah." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Ada dunia, ada akhirat. Itu selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi masalah dunia akhirat ini tak sama cara memandang. Ada yang menganggap dunia sebagai jalan, akhirat sebagai tujuan. Tapi ada orang yang menganggap dunia inilah segalanya. Kalau dia hidup untuk dunia, kalau dia kaya untuk dunia, kalau dia berkuasa untuk dunia, kalau dia memiliki kekuasaan, jabatan, kekayaan, kemasyhuran, ilmu, dunia. Maka kata Nabi, "Man kanat al-akhiratu hammahu." Siapa yang akhirat menjadi tujuan hidupnya, bagaimana orang ini? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka dijadikan Allah di dalam hatinya itu ada ghina. Apa itu ghina? Merasa cukup. Itulah yang tadi kita minta di dalam di akhir, di ujung salat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ya Allah, inna kami nas'aluka al-huda, beri kami hidayah, wat-tuqa, beri kami takwa, wal-afaf, beri kami menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal-ghina, beri kami ghina, merasa cukup. Saya meminta, kasih kami merasa cukup. Bapak Ibu mengaminkan. Amin. Doa itu diucapkan Abdul Somad, tapi dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad. Ada lidah yang tak pernah makan haram, ada lidah yang tak pernah mengucapkan haram, ada lidah yang tak pernah makan riba, yang tak pernah tersentuh syubhat, ada yang lidah senantiasa basah berzikir,
Lalu kata dia, amin. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Kita subuh ini meminta ghina, belum tentu dapat ghina, karena orang yang meminta belum tentu mendapat. Kenapa? Karena tergantung yang memberi. Kalau dia mau dia kasih, dia tak mau dia tahan. Kita tangan di bawah meminta, kasihlah kami ghina. Tapi dalam hadis ini dia tak meminta, Allah memberi. Janji Allah, man kanat al-akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah jadikan ada rasa cukup di dalam hatinya. Memangnya ada orang yang tak pernah merasa cukup, Pak Ustaz? Ya, siapa itu? Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, tak pernah dia merasa cukup. Kurang. Dapat satu mau dua, sudah 5 tahun mau 10, sudah 3 mau 4, terus merasa kurang. Alal alam, sikut kiri, sikut kanan, tanduk atas, simpak belakang, pijak bawah, jilat ke atas. Kurang. Gara-gara apa? Karena yang dijadikannya tujuan hidup bukan akhirat, dunia. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, man kanat al-akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, yang diinginkannya akhirat, tapi dia tidak meninggalkan dunia. Nah, ini penting. Sekarang ini umat ini terbagi dua, terlalu mementingkan akhirat sampai dunia ini ditinggalkannya. Akhirnya siapa mengganggu dunia ini? Orang kafir. Siapa merebut dunia ini? Amerika. Siapa yang menguasai dunia ini? Yahudi. Siapa yang memegang dunia ini? Orang yang tak diridhai Allah. Bukan ini maknanya. Dia tetap di dunia, dia tetap mengurus kebunnya, dia tetap mengurus sawitnya, dia tetap mengurus karetnya, dia tetap mengurus rukonya. Dia sedang memikirkan memanajemen bagaimana Islam berkuasa, tapi bukan sebagai tujuan akhir hidupnya. Ini beda nih. Nampaknya sama, zahirnya sama, tapi batinnya beda. Inilah yang paling sulit dalam menilai hidup ini. Nampaknya dia sedang ingin menggenggam kekuasaan, lalu orang menuduh dia, bapak itu dunia saja isi otaknya itu, mau merebut dunia ini dia, tengoklah, mencalonkan diri ingin berkuasa. Padahal dalam hatinya, kalau saya berkuasa, bisa saya buatkan perda syariah. Kalau saya berkuasa, bisa saya atur. Kalau dia berkuasa kan tukang pegang sendok. Orang berkuasa itu tukang pegang sendok. Kalau sendok itu di tangan dia, tentu bisa diberikannya gula itu lebih banyak ke piring orang Islam. Nah, ini masjid nih. Kalau tak ada sendok di tangan, apa yang mau disendokkan? Siapa yang tak punya sendok? Ustaz Abdul Somad tak ada sendok. Apa yang mau disendokkan? Jadi ketika tadi kita tengok saudara kita tadi berebut, jika orang bertanya, siapa yang paling layak memegang sendok? Saya, kata dia. Lalu orang lain, pede sekali kamu. Dunia otak kamu. Nah, ia ingin memegang sendok itu biar bisa diberikannya APBD itu ke negeri, bagi masjid. Sekarang ada orang Islam, udahlah, serahkan aja sendok kepada Ahok. Habislah barang itu dia bagi kepada orang kafir. Habis, siapa yang dapat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengkaji hadis tentang akhirat ini, saya tak ingin setelah mengkaji hadis tentang akhirat ini, kalau bahasa anak sekarang, akhirat oriented. Akhirat saja cerita bapak itu, akhirat saja. Ini yang paling mengerikan. Ada orang-orang bicara akhirat, tapi isi otaknya dunia. Marilah kita ke akhirat. Akhirat tujuan akhir kita, tapi habis uang umat itu ditelannya. Ini yang nampaknya bicara akhirat, dunia isi otaknya. Tapi justru ada orang ingin merebut dunia,
sebenarnya yang ingin dia capai akhirat. Maka kalau tidak memahami ini dengan baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang-orang yang memegang dunia tapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Pak Ustaz, kata dia langsung ke telinga saya, target saya itu tanah yang di sana itu akan kita kuasai itu Pak Ustaz, insyaallah 2 tahun lagi. Bapak mau tanam apa di situ? Insyaallah semua itu akan hijau, sawit semua. Orang yang tak paham, ini bapak ini dunia aja disertakan. Tapi ternyata untuk apa dia mau memberi makan anak yatim yang menganga, mencemburung dalam sangkar. Dialah yang mensuap, menyuap makanan itu. Rupanya dia ingin bertanam itu. Yang satu bertanam juga, sama hijaunya, sama kebunnya, sama tanamannya. Di mana letak bedanya? Yang ini bertanam untuk akhirat, yang ini bertanam untuk dunia. Jadi makna orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya bukan dia tak bertanam. Ini mesti dipahami dengan baik. Jangan sampai kita salah nilai. Bapak itu yang benar itu Pak Ustaz. Kenapa? Dia tak ada tanam apa-apa. Apa pun tak ditanamnya. Akhirat saja, tapi dia tetap makan juga. Sama-sama bertanam, tapi beda. Yang ini tanamnya untuk akhirat, yang ini tanamnya untuk dunia. Tapi tak nampak, karena dia tak pernah menyebut, ini saya tanam untuk akhirat nih. Dah, makanya innamal a'malu binniyat. Lalu kita sebagai manusia ini tak boleh kita nilai orang dengan kacamata pandang kita, karena boleh jadi maka kita disuruh husnuzan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zann, jangan kau bersangka-sangka. Kenapa? Inna ba'dadz-dzanni ismun, karena sebagian prasangka itu dosa. Jadi sesudah mengaji ini kita baik sangka. Bapak besok mau mana? Mohon maaf saya tak bisa datang ke undangan Bapak besok. Kenapa? Saya mau mandir besok. Usahlah kau di dalam dunia. Dunia ini tujuan otak. Kita husnuzon. Ya tak apa-apa. Mudah-mudahan dengan hasil kebunmu itu kau bisa menyekolahkan anak yatim, engkau bisa memberikan santunan kepada janda tua jompo-jompo, engkau bisa memberikan bantuan kepada MDA, PDTA, engkau bisa membangun masjid. Inilah orang yang menjadikan dunia sebagai jalan menuju akhirat. Dunia itu hanya sekedar jembatan menuju akhirat. Man kana al-akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, hatinya dilapangkan Allah merasa cukup. Inilah yang tak ada di hati orang kafir Bapak Ibu. Kenapa? Dia senantiasa merasa kurang. Kita yang menengok heran, sudah ini kurang, sudah ini kurang. Lalu kita yang menengok apa yang kurangnya dia di Ustaz. Cobalah, heran kami tengok dia Ustaz, ini kurang. Tapi orang yang mengkaji hadis ini dia tak heran. Kenapa? Tidak ada rasa cukup dalam hatinya. Fi qalbi, dalam hati. Di mana letak rasa cukup itu? Kalau ada orang makan, cukupnya itu di mana? Di lambungnya. Asal sudah muat lambungnya itu. Lambung kita sama Pak Ustaz ya, lambung. Kenapa dia lebih? Dia lambungnya memang tak terlalu besar, cuman balkonnya besar, terasnya besar, lapang. Asal sudah cukup lambung itu, berhenti dia makan. Tapi ada nafsu lain yang tak ada batasnya. Syahwat kekuasaan, syahwat ingin popularitas kemasyhuran, syahwat ingin diagungkan, dipuji-puji orang, syahwat ingin macam-macam semuanya, tipu-tipu semuanya berjalan. Ini semua adalah dunia. Tapi orang yang sudah menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka
Bagaimana selanjutnya? 3 diberikan Allah kepada dia. Yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, dibuat Allah hatinya merasa cukup. Yang kedua, wa jama'a lahu syamlahu, segala urusannya yang tercerai-berai jamaah disatukan Allah, dimudahkan Allah, diberikan Allah jalan, diberikan Allah cara. Wa jama'a lahu syamlahu. Lalu bagaimana? Atatsbud dunya wa hiya radhimah. Dunia datang kepada dia dalam keadaan tunduk, dalam keadaan hina. Dia tak mengejar dunia, dunia itu yang datang kepada dia. Hatinya dibuat Allah merasa cukup. Segala yang tercerai-berai disatukan Allah. Syamlahu umur, disatukan Allah yang tercerai-berai. Kalau orang yang mengejar dunia, pikiran dia bercabang-cabang. Kalau dia tidak, disatukan Allah dalam kepalanya, sehingga tak terlalu sulit dia memikirkan dunia kecil. Dan yang paling diinginkan itu adalah atatsbud dunya. Dunia datang kepada dia, wa hiya radhimah. Dunia itu tunduk, dunia itu bersimpuh, dunia itu bersujud, datang kepada dia. Dia tak mengejar dunia. Ini yang Ustaz ceritakan ini hanya goresan tinta di atas kertas. Contoh realnya mana? Tentulah seperti yang diucapkan Nabi, alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa, dan sunnah para khalifah ar-rasyidin, yang benar, yang lurus, al-mahdiyin, yang dapat hidayah min ba'di, sesudah aku mati nanti. Nampaklah itu pada diri Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab, dia memandang dunia ini, dia tak gila dengan kekuasaan dunia. Saat itu raja-raja Romawi dengan jubah sutra, saat itu raja-raja Persia dengan gelas emas, dengan piring emas. Umar bin Khattab tetap makan dengan piring apa adanya. Dia tetap dengan jubah yang biasa-biasa saja. Dia tetap dengan kendaraan ontanya. Bagaimana dulu sebelum jadi khalifah, begitu juga sesudah jadi khalifah. Tak ada perbedaan, karena dunia itu dalam pandangannya tak lebih besar daripada sayap nyamuk kecil. Man arafat dunia hanan alaih, siapa yang mengenal dunia, maka kecillah dunia itu dalam pandangan matanya. Bagaimana dunia itu? Dicelupkannya ujung jarinya ke dalam samudera yang luas, lalu kemudian dia tarik ke atas setetes dua tetes. Itulah dunia. Mana yang tertinggal terbentang luas, itulah dunia. Mana yang dapatnya setetes dua tetes, itulah dunia dia. Kalau orang paham bahwa dunia ini hanya setetes dua tetes, maka dia tak bersedih kalau tak dapat, dan tak pula terlalu bangga kalau dapat. Dapat tak bangga. Kenapa? Yang saya dapat cuma dua tetes. Setetes, dua tetes, berhenti. Tak dapat, tak sedih. Kenapa? Yang tak dapat turun tak pula terlalu banyak. Hanya setetes, dua tetes. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang penting kita pahami itu adalah hakikat dunia. Bagaimana dunia? Dunia itu bunga, sampai masanya untung, sampai masanya mekar, harum semerbak, semua orang suka, sampai masanya layu, ditinggalkan orang. Itulah dunia. Orang yang merasa ingin mekar selamanya, maka dia ingin dipuja-puji selamanya. Orang Islam tak gila pujian, tak gila kekuasaan. Tadi baru kita ucapkan di mulut 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku. Sekarang Bapak punya kuasa, kuasa itu punya dia, lahul mulku. Dipinjamkannya sebentar, disinjamkannya 1 periode, dipinjamkannya 2 periode, dipinjamkannya sampai 58, habis 58 pensiun, duduk. Dulu Bapak berkuasa, sekarang Bapak tak berkuasa, sama. Kenapa? Dulu Bapak ke masjid, sekarang Bapak pun ke masjid. Dulu Bapak ke masjid sholat subuh, sekarang Bapak ke masjid sholat subuh, sama. Sebelum berpuasa ke masjid,
setelah berpuasa ke masjid sama, sehingga tak ada beda bagi dia. Tapi ketika sesudah tak berpuasa ke masjid, di sinilah masalahnya. Dulu waktu masih berpuasa ke masjid, orang sudah pasang baliho, foto besar, masuk ke masjid berdoa. Walaupun terlambat tetap juga besok paling depan. Dulu waktu masih berpuasa ke masjid, 1 kilo sebelum masjid, umpul-umpul sudah siap. Begitu datang disambut dengan kompak, kelempak. Sekarang sudah tak ada puasa, jangankan kompak, disalami orang pun tidak. Akhirnya datang sekali, besok down, duduk di rumah. Tak ke masjid lagi Pak Haji, sakit hati saya masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa dunia sebagai tujuan? Jangan pernah masukkan dunia ini ke dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau dia menjadikan dunia itu sebagai jalan, tujuannya akhirat, maka ketika dia tak dipedulikan orang, tak masalah. Saya tak pernah melihat dunia ini, kata dia. Dunia ini hanya sebagai jalan saja. Nanti di akhirat itulah yang saya inginkan. Tapi masjid itu kan bapak yang membangunnya. Kalau bukan tanda tangan bapak dulu tak turun APBD. Bukan saya. Yang saya inginkan orang tetap sholat di situ, mengalir pahalanya ke alam barzakh saya. Itu yang saya inginkan. Adapun salam, adapun kenal, dulu yang tua-tua kenal sama saya, yang muda-muda tak lagi kenal sama saya. Itu bukan urusan saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atat berdunia wa diyaramimah, dunia itu yang datang kepada dia, datang bersujud kepada dia. Dunia itu rahimah, rahimah artinya zalilah, tunduk kepada dia. Dia tak pernah mengejar dunia, tapi dia tak memperdulikan dunia. Siapa itu contoh real nyata? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang ada dalam surat Quraisy itu tunduk dalam kekuasaan kakinya. Ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was shayf. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Mirip macam Pekanbaru. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Irak di kiri, Laut Merah di kiri, Irak di kanan. Nah, begitu posisinya Bapak Ibu. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas, Irak di kanan, Laut Merah di kiri. Riau juga begitu. Riau di tengah, Jambi di bawah, Sumatera Utara di atas, Sumatera Barat, lalu kemudian di posisi kiri kan, di tengah. Tapi tak sama dengan Riau. Riau itu tetangganya provinsi Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Selat, Malaka. Kalau Makkah tak begitu. Makkah, Saudi Arabia, Yaman, sudah 2 negara. Syam, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, Irak, 7 negara dalam kekuasaan Umar Ibn Khattab. Tapi itu tak pernah masuk ke dalam hatinya. Malam-malam tetap juga dia berjalan berkeliling. Jalan keliling. Umar bin Khattab kalau jalan keliling jalan aja sendiri, tak bawa wartawan. Nanti foto saya ya, untuk pencitraan nih, ambilkan status ya. Nah, dia jalan aja sendiri, jalan sendiri. Ada suara anak menangis, lontang-lonteng, lontang-lonteng. Apa ini? Ibu mau masak. Masak apa, Bu? Masak batu, Pak. Loh, kok masak batu? Anak saya nangis. Kalau saya diamkan, diamnya anak, dia tak diam, dia mau makan. Tapi kalau saya pura-pura lontang-lonteng, disangkanya saya masak. Maka dia pun tidur. Pulang Umar bin Khattab ke Baitul Mal, dipikulnya gandum itu langsung. Padahal kalau dia mau tunjuk, hei penjaga, hei sahabat, Umar bin Khattab
tinggal tunjuk aja. Ibarat jari, kekuasaan itu kan ditunjuk. Makanya penguasa itu selalu main tunjuk. Dia main tunjuk. Nih, sekali tunjuk. Itu langsung aspal itu jalan. Jadi kalau Ustaz tunjuk, makin banyak lubang. Umar bin Khattab tak main tunjuk. Dia langsung memikul di bawahnya. Dia takut nanti ini memikul di padang mahsyar. Lebih baik dicari di sini daripada dicari nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar mana kita mau jumpa? Sedang di padang panjang aja Pak ya. Di padang mahsyar. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jalan lagi, jalan. Dengar dua orang. Dulu kalau jalan itu suara orang di balik dinding kedengaran, karena dindingnya itu dari batu yang berlobang-lobang, suaranya keluar. Umar dengar suara. Campur air susu itu dengan air putih, kata si Umar menyuruh anaknya. Campur dengan air putih. Kita campur Mak. Ya. Nanti kalau Umar tahu, tak tahu Umar, mana dia tahu, dia sedang di rumah santai. Umar ada di balik dinding. Campur itu air susu. Rupanya ibu ini jual susu kambing. Biar supaya banyak dicampurnya. Jadi cerita orang menyampur makanan ini dari sejak dulu. Ibu-ibu heran, sampai hati dia kok sudah dicampurnya duku manis sama duku asam. Sejak dulu cerita campurnya. Kita campur dengan air, campur. Kata anak gadisnya, nanti Umar bin Khattab tahu kita gimana ditangkapnya nanti kita. Umar tak tahu, mana tahu Umar, dia sedang tidur lelap di rumah. Campur aja, Umar tak tahu. Memang Umar tak tahu. Rabbu Umar, Tuhannya Umar tahu. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia yang tak mengantuk dan tidak tidur, dia pasti tahu ini. Kata anak gadisnya, Umar menandai ini rumahnya. Besok pagi dia kumpulkan itu kabinetnya. Fulan, tolong kau cari rumah di sudut ini, sudut ini, sudut ini. Ada tak anak gadisnya? Besok dia periksa. Ada Tuan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada anak gadisnya? Ada. Sudah nikah belum? Belum, masih gadis. Umar bin Khattab pun mengumpulkan anak-anaknya. Dia tanya anaknya yang belum nikah. Jadi Umar bin Khattab dulu, mana anak yang jujur itu mau dipinangnya jadi menantu. Bukan untuk dia. Sekarang ini carinya untuk dia. Umar bin Khattab enggak, dicarinya. Kata dia ke anaknya, anakku, ada tadi malam perempuan yang tak mau mencampur susu padahal maknya menyuruh. Kata dia takut kepada Umar. Ternyata dia lebih takut lagi kepada Rabbu Umar. Inilah perempuan yang salihah. Akhirnya dipinangnya, pinang anak itu untuk anak. Dipinangkannya cucu cicit dari perempuan yang salihah, itulah Umar bin Abdul Aziz. Dari bibit anak Umar bin Khattab dengan perempuan yang salihah. Itu dari siapa itu? Dari seorang yang kekuasaannya dari sejak Yaman di bawah, Makkah, negeri Syam sampai ke Irak. Itu dalam kekuasaan Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makna menjadikan akhirat sebagai tujuan, bukan meninggalkan kekuasaan. Ini mesti digaris bawahi. Jangan nanti meninggalkan kekuasaan. Umar tetap memegang kekuasaan. Itu cerita masa lalu tuh Pak Ustaz. 14 abad yang lalu Pak Ustaz. 14 abad yang lalu sudah ketinggalan zaman. Saya mau yang sekarang, yang real, yang nyata. Orangnya baru saja meninggal. Ketika dia minta supirnya supaya mengirim uang untuk anaknya yang sedang kuliah di Al-Azhar Mesir. Tolong kirimkan belanja anak saya. Berapa Tuan? 400 ringgit. 400 ringgit lebih kurang 1,5 juta. Datang si bapak tadi mau transfer duit ke Kairo.
Kata orang bank, mohon maaf Pak Cik, ini rekening duitnya kurang. Terkejut supirnya. Kurang? Iya. 400 ringgit tak ada dalam tabungannya, tak ada. Siapa dia? Ini Aziz, Menteri Besar Kelantan, Gubernur Kelantan, rupanya hidup zuhud, sudah meninggal. S1 dari India, S2 dari Al-Azhar, jurusan siasat syariah, masuk politik PAS, Partai Islam se-Malaysia, menjadi gubernur untuk daerah Kelantan. Hidup zuhud, rumah sederhana, seorang gubernur, disanjung, dihormati, dimuliakan. Hidup makan di lantai. Hidup, kemana pergi gajinya itu? Wallahu a'lam. Yang jelas dari umat, untuk umat, balik ke umat, sampai akhirnya dia mengembuskan nafas terakhir. Ternyata dunia tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Jadi tapi dia tak meninggalkan kekuasaan, dia tetap berkuasa. Kalau Ustaz Abdul Somad rekeningnya tak sampai 400 ringgit, orang maklum dia tak ada kuasa. Dia dosen. Dosen itu artinya gajinya 2 sen. Orang Ustaz maklum, dia tak ada kuasa. Dia tak bisa ambil APBD, dia tak bisa sendok APBN. Tapi ini gubernur, kalau dia mau bisa dia cedok semua. Apalagi yang cap kayu, semua dicedok. Yang cap tupai, lompat sini, lompat sini, lompat. Kalau ada orang bicara korupsi, haram, haram, haram. Ustaz Somad itu ngomong haram karena tak ada kesempatan aja. Kalau dia duduk di situ mungkin lebih ganas pula dia. Tapi ini seorang menteri besar itu gubernur, luar biasa. Semua orang mengaguminya. Kalau kawan mengagumi biasa, kalau jamaah mengagumi ustaz biasa. Tapi ketika orang-orang UMNO mengagumi, itu luar biasa karena berseberangan. UMNO nasionalis, PAS Partai Islam, UMNO United Malay Nation Organization, Partai Melayu mengagumi dia. Setelah dia meninggal, semua orang menyolatkannya, masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada kekuasaan di dalam tangannya, tapi tak pernah masuk ke dalam hatinya. Ini Aziz Allah Yarham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pemimpin-pemimpin begini inilah yang tidak kita temukan sekarang. Membawa-bawa nama Islam, mengatakan partai Islam, mengatakan parlemen Islam, tapi dunia sudah masuk ke dalam hatinya. Sebentar-bentar nengok jam, sebentar-bentar nengok jam. Terakhir wartawan menulis rupanya harga jamnya 70 juta. Sanggup punya jam 70 juta, fakir miskin Pak, makan Pak, sanggup. Islam apa itu? Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh sebab itu, yang pertama itu adalah mangkanat al-akhiratu hammuhu. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai hammahu, tujuannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, merasa cukup dalam hatinya. Wa jama'a syamlahu, disatukan Allah segala urusan perkaranya. Atas dunia, dunia yang datang kepada dia, wa hiya radhibah, wa hiya radhibah, dunia itu tunduk kepadanya. Ini orang yang mengejar dunia, mau buat disertasi, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, akhirnya jadi disertasi palsu, tebalnya 500 halaman. Datang supervisor peneliti, ditengoknya, ini Pak Google semua nih sini. Tapi karena dia mau bilang tak bisa mulutnya bilang Google, sudah disumbat mulutnya pakai lempuk durian. Dia mau bilang Google, oh langsung masuk. Dia mau bilang Pak, langsung masuk songket. Nengok songket, ayalah, jadi aspal, disertasi palsu.
Dikejarnya dunia itu dengan yang haram. Copy pas, rapikan, print. Tapi ada orang yang tak pernah mengejar dunia. Dunia itu yang bersimpuh di kaki dia. Tak pernah kuliah di Azhar, tapi Al-Azhar mengundang dia, memberi dia titel doktor dari Al-Azhar. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. 3 doktornya. Doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia Selangor, doktor dari Universitas Sutomo Beragama Jakarta, doktor dari Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi kalau ada orang katakan, Pak Ustaz, mana itu orang yang akhirat tujuannya, tiba-tiba dunia datang ke kakinya? Buya Hamka contoh real nyata. Tak sekolah, doktor di kepala. Sekarang orang buru-buru lah mengejar dunia ini, tapi dunia itu pun tak dapatnya. Ini orang akhirat. Ustaz Abdul Somad, kenapa dunia tak datang ke kaki Ustaz? Ustaz Abdul Somad itu masih dunia di kepala, masih dunia di hatinya, maka tak datang dunia itu kepada dia. Kalaulah semua ini sudah dapat, dan untuk apa Ustaz sampaikan pagi ini? Pagi ini Abdul Somad sedang menasehati dirinya, kebetulan didengar orang banyak. Boleh kita menasehati diri kita kuat-kuat? Boleh. Umar bin Khattab diambilnya kayu, dipukulnya kakinya. Hai kaki, kemana saja tadi di dunia? Umar bin Khattab bersandar ke balik dinding, lalu sambil bergumam diam sendiri. Apa kata dia? Hai Umar, kau mau kemana? Hai jiwa yang miskin, kau mau kemana? Amal apa yang sudah kau bawa? Apa yang akan kau bawa menghadap Allah? Anas bin Malik mendengar sayup-sayup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini potongan yang pertama. Yang kedua, kebalikannya. Man kanat ad-dunya hammahu. Siapa yang sebaliknya menjadikan dunia sebagai tujuannya, bagaimana? Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Dijadikan Allah kefakiran di depan mata. Kebalikan dari yang tadi. Yang tadi menjadikan akhirat sebagai tujuan, dicukupkan Allah hatinya. Hati, mata, mana lebih dekat hati dengan mata? Hati, mata, lebih dekat mata. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, kefakiran di depan mata. Fakir itu apa? Fakir itu bukan miskin. Ini banyak yang salah. Dianggapnya fakir itu miskin. Fakir itu artinya kurang. Makanya orang yang fakir itu kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang sehat. Itu fakir. Orang fakir, saya ini fakir Pak, itu kurang, tidak mencukupi kebutuhannya. Itu fakir. Ini orangnya kaya, tapi mentalnya kurang. Datang ambil zakat ke rumah dia, Pak, 85 gram kali 500.000, 42.500.000. Kami husnuzan, menurut prediksi kami pendapatan Bapak sudah 85 gram, keluarkanlah 2,5% Pak. Apa kata dia? Mohon maaf deh ya, adik-adik yang dari rumah zakat, dari BAS, kalian nampak saya ini sanggup. Memang harta saya 2 miliar, utang saya 3 miliar. Kurang. Siapa yang menyebut ini? Bukan Abdul Somad. Nabi SAW. Ja'ala faqarahu baina ainaihi. Di antara kedua matanya fakir. Kurang. Maka dia tak pernah menikmati itu. Makanan, gulai ayam, semua, waduh, meja makan baru 1 kali suap. Kenapa berhenti Pak? Tak sanggup saya makan, banyak betul pikiran. Sementara yang duduk di luar rumah makan malah lahap habis 1 bungkus besar. Jadi dia pun menengok dari dalam, enak ada yang di luar itu. Tak banyak pikiran dia.
Yang kedua itu pula menengok ke dalam, enak betul dah bapak yang di dalam itu ya. Banyak makanannya. Jadi masing-masing merasa yang ini enak, yang ini merasa ini enak. Apa itu yang mulia ke Allah? Naik mobil mewah, tak bergoncang, saking kan lembutnya, tak bergoncang air dalam mobil. Walau lubang besar-besar. Tapi dia tak bisa tidur. Miring ke kiri tak tidur, miring ke kanan tak tidur. Kursi diluruskan tak tidur. Muka camuk dalam pikiran. Fakri baina ainaihi, kefakiran di antara matanya. Kurang. Sementara yang naik bis Panam Pasar Pusat, sekali cuma terbangun di depan lubang Pasar Pagi Arengka, berubah bangun sekali. Aku tidak mau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, akhirnya pergi ke rumah sakit Ahmad Yani, jumpai Pak psikiater. Pak, tolonglah saya juga tak bisa tidur. Faqra baina ainaihi, dalam kedua mata kurang. Tak bisa tidur Pak. Beberapa hari tak bisa tidur, kata Pak psikiater. Sudah 2 malam tak bisa tidur. Kata psikiater dalam hati, aku dah seminggu tak tidur. Sama ada masalah kita ini sebenarnya. Akhirnya ditulis ke dalam resep. Anak makanlah, habis itu makan adalah obat. Sesupit obat dari makan. Sudah dimakan bisalah tidur. Begitu bangun kurang. Makan dari mana dulu? Makannya kemana-mana pergi. Udah enggak semua obat. Kalau tak ada obat, bini lupa tak apa-apa, asal jangan obatnya lupa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan tersinggung, karena yang bercakap ini bukan Abdul Somad. Hadis, Ja'alallahul faqrahu baina ainaihi, dijadikan Allah kefakiran. Orang yang melihat pun heran, kenapa dia dikurang. Yang sudah mengkaji hadis subuh ini, kenapa dia itu kurang aja Pak? Jangan kau heran. Sedang dikaji kemarin di Al-Falah 1. Apa isi hadisnya? Tunggu buka Google sebentar. Nah, ini dia videonya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Lalu bagaimana? Wa farraqa alaihi syamlahu, segala perkaranya umurahu dibuat Allah bercerai-berai. Ini masalah dekat banyak. Masalah istri, masalah anak, masalah keluarga, masalah organisasi, masalah kampus, masalah umat, masalah ini, masalah perusahaan, masalah bawahan, masalah deputi, masalah semua. Kalau yang akhirat jadi tujuannya, itu disatukan Allah seperti sapu lidi yang terikat rapi. Jadi kepalanya itu tak bercabang, tapi dia tidak. Dia bercabang semua kacau balau sehingga susah lah dia untuk berpikir, tak konsen, sampai mau mencatat, mana pena saya tadi, mana pena itu Pak, itu oh iya, HP mana, tidak ada Pak, oh iya, saking kan banyaknya bercabang. Hidup kita usah tidak dipikirkan betul. Kenapa? Serahkan akhirat jadi obsesi. Allah yang akan menyatukannya. Jama'a lahu syamlan. Kalau dia tidak, farraqa alaihi syamlahu, Allah memisahkan segala perkaranya sehingga tak sempat dia berpikir. Jangankan mau berpikir, saya sudah doa udah apa belum, saya tahajud udah apa belum, saya nasihat udah apa belum, saya pengajian. Bapak yang rajin pengajian, bingung saya tengok dia Pak Ustaz, pengajian tak pernah, solat tak pernah, solat Jumat pun masbuk terus. Pikiran itu terpisah, kacau balau. Ini bukan punya kita, ini bukan punya kita, ini punya Allah. Bagaimana mendamaikan ini? Jadikan akhirat sebagai tujuan. Man kanat ad-dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka 3 bulan azab diberikan Allah untuk dia. Dijadikan Allah di antara kedua matanya faqra, kurang. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan dia pula otaknya kacau karena perkaranya tersebar tak tentu arah. Yang ketiga, apa azab Allah untuk dia? La ya'tihi minad dunya, kalaupun dia dapat dunia, illa ma qaddara lahu,
Yang didapatnya dari dunia itu hanya secuil yang pernah dijanjikan Allah untuk dia. Pak Ustaz, orang yang kata Pak Ustaz menjadikan dunia sebagai tujuan itu, rumahnya besar, mobilnya besar, mewah hidupnya, itu hanya secuil dari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dihabiskan Allah nikmat untuk dia di dunia? Dikasih Allah semua untuk dia di dunia. Jadi kebetulan saya dapat tugas mengkaji masalah wakaf investasi. Saya bukalah kitab. Tak sengaja terbuka satu riwayat. Katanya kalau ada orang, ini cerita orang Islam wakaf masjid. Kalau ada orang Islam wakaf masjid, maka tanah wakaf, semen wakaf, atap wakaf, kaca wakaf itu mengalir untuk dia setelah dia mati. Kalau orang kafir wakaf, itu dikaji juga di situ. Katanya kalau orang kafir wakaf, dia dapat pahala, dibalas Allah. Loh, dapat pahala? Ya, orang kafir kalau berwakaf dia dapat pahala. Di mana dia dapat? Semuanya dibalas Allah di dunia. Tuh. Jadi kalau ada orang kafir rajin sedekah, dibalas Allah semua di dunia. Supaya apa? Supaya di akhirat dia tinggal dapat azabnya aja. Di akhirat tak dapat apa-apa lagi. Ketika dia nuntut, ya Allah, aku dulu di dunia sudah buat baik, mana balasannya? Di dunia sudah aku kasih semua cash and carry dulu di dunia. Di akhirat ini kau tinggal masuk ke tempatnya. Mana ya Allah tuh? Khalidina fiha abada, neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan heran kalau ada orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya nyaman, itu memang dituntutkan Allah. Ya'tihi minat dunia. Kalau yang tadi dunia itu datang ke dia, kalau ini min sebagian kecil dari dunia, illa ma qaddara lahu, yang memang sudah ditetapkan Allah untuk dia. Jadi subuh ini kita tinggal memilih, apakah menjadikan dunia sebagai jalan menuju akhirat atau menjadikan dunia ini sebagai tujuan, tempat persinggahan. Yang namanya singgah tentu tak lama-lama. Nanti saya ke Dumai, kebetulan mulai minyak tinggal 2 mata, singgahlah kami di Duri. Singgah Duri, isi bensin, setelah minyak penuh pukul mereka, Pak, berangkat. Asalkan sudah penuh, mampir musola, masjid, sholat, selesai urusan, berangkat tempat singgah. Dunia ini juga begitu. Asal sudah penuh, berangkat. Asal sudah penuh, berangkat. Jadi kalau ada kawan kita berangkat, kenapa lah dia pergi? Jawabannya singkat aja, udah penuh. Ini repot betul dia mencari jawaban. Kalau lah kemarin dia pergi ke mahkota hospital, mungkin tak mati dia. Ini bukan masalah rumah sakitnya. Kalau belum penuh, tak akan berangkat. Kalau tak penuh, tak berangkat. Ramai-ramai kita mendoakannya, ya Allah, kalau memang kematian lebih baik bagi dia, matikanlah dia ya Allah. Seminggu sudah itu enak sehat. Belum penuh, tapi kalau sudah penuh, asal sudah penuh, berangkat. Penuh itu bahasa Arabnya wafat, diambil dari kata wafa, yuafi, penuh. Yufuna, memenuhi janji. Asal sudah penuh, tumpah. Jadi nanti kalau Bapak dapat berita SMS, innalillah, Ustaz Abdul Somad sudah penuh, nah itu dia pindah dah. Sudah penuh dia, penuh dah Ustaz sudah, penuh umurnya, penuh rezekinya, penuh amalnya, bis pun berangkat. Apa yang mau dikesalkan? Sedihkah seorang istri suaminya berangkat? Bang, insya Allah aku akan menyusul apa? Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kan itu yang selalu kita ucapkan ketika lewat di harapan raya jembatan sebelah kiri. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kalian sudah penuh berangkat duluan. Kami tinggal 3 liter lagi, tak lama lagi insyaallah nyusul. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kami akan menyusul. Saya dapat visa belajar di Mesir 4 tahun. Selesai belajar, asrama habis,
Tiket sudah dapat, ijazah LC sudah dapat, pulang. Beasiswa saya cuma 4 tahun. Abdul Somad dapat beasiswa Al-Azhar 4 tahun. Begitu selesai, pulang. Berangkat ke Maroko, kontrak dengan AMCI, Ajung Marocaine Corporation International, dapat visa 2 tahun. Setelah 2 tahun, keluar dari asrama, keluar dari Darul Hadis, dapat ijazah, pulang. Saya tak mimpi buat rumah di Maroko. Kalau sempatlah saya merasa, oh saya harus tinggal di sini. Orang heran, kamu di sini kan mau belajar. Maroko hanya tempat persinggahan, Mesir hanya tempat persinggahan. Lalu saya pulang. Ini pun juga bukan baru di tempat persinggahan yang kekal abadi. Walal akhiratu khairun laka minal ula, wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi saya tak ingin setelah mengkaji ini Bapak maunya akhirat saja. Tidak, kita tetap seperti biasa, tapi cara pandang kita berbeda menyikapi yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang diberikan Allah, dunia ini sejak dari zaman Nabi Adam sampai hari ini isinya itu saja. Isinya itu, isi dunia ini apa? Manusia. Isi manusia itu apa? Daging, darah, tulang, lemak, usus, bulu, kulit, kuku. Yang namanya kuku memanjang dipotong. Yang namanya kulit keriput. Yang namanya wajah berubah. Jadi orang yang aneh melihat dunia itu sebenarnya orang yang aneh dia tengok dunia. Kenapa aneh? Dunia ini sejak perempuan takut tua menengok dunia. Ini kan aneh. Dari zaman dulu nenek kita dulu muda, sekarang tua. Emak kita dulu muda, sekarang tua. Kita pun dulu muda. Begitu kita tua kok takut. Ustaz, kata jamaah, kami perhatikan foto Ustaz waktu di Mesir dulu ganteng ya. Sakit juga hati saya. Ini maksudnya sekarang udah lisut nampaknya. Dunia dulu muda, dulu anak-anak, remaja, dewasa, tua, sakit, mati. Inilah dunia. Dunia tak pernah berubah. Dunia ini isinya, isi kepalanya apa? Isi hatinya apa? Senang, susah, lapang, sempit. Ketika senang, sombong. Ketika susah, menangis. Ketika lapang, lupa Tuhan. Ketika sepi, menangis meratap. Inilah dunia. Lalu yang luar biasa itu apa? Ketika senang, ingat Allah. Ketika susah, ingat Allah. Di situ baru kita luar daripada biasa. Adapun yang tadi, itu yang biasa-biasa. Maka orang yang biasa tidak mungkin mendapatkan yang luar biasa. Surga itu tak biasa, surga itu luar biasa. Maka orang yang mau masuk ke tempat yang luar biasa, dia pun mesti luar biasa. Undangan VVIP, very very important person. Ketika masuk Ustaz Abdul Somad ke dalam, mohon maaf ya Pak, kata security, ini hanya untuk orang yang luar biasa. Masuk saya ke rumah makan. Ada rumah makan sebelah kanan dekat dipakai. Masuk dalam ruang asik. Kata penjaganya, Bapak ini untuk orang yang luar biasa. Akhirnya duduklah saya nunggu. Setelah datang rombongan, lalu, loh, Ustaz kok di luar? Kata penjaga itu untuk yang luar biasa. Lalu bilang, Bapak ini boleh masuk. Maaf ya Pak, sakit juga. Di situ di jalan itu lama saya merenung, lama sebelum jalan. Kalau untuk masuk rumah makan yang pakai AC itu saja aku tak layak, bagaimana mau masuk surga? Lama di jalan itu, tapi tak sampai menangis dah. Untuk masuk ke rumah makan itu saja tadi lama aku tak dikasihnya, sampai ada memberi rekom. Ustaz tak lama sampai udah. Kenapa duduk di luar? Kok tak dalam? Tak dikasih penjaga. Di situ pula lah makna syafaat. Ternyata pegawai bisa ngasih syafaat. Setelah dia ngomong, ini Ustaz Abdul Somad nih, tak kenal kamu ya? Tidak.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Begitu ditengoknya kita lama di luar, loh, kok enggak masuk ke Nabi? Tak dikasih penjaga ya Rasulullah. Ini umatku masuk. Dari mana Nabi Muhammad bisa kenal sama kita? Nuh, Adam, Idris, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Daud, Sulaiman. Dari mana dia tahu ini umatnya? Bercahaya wajahnya, bercahaya tangannya, bercahaya kepalanya, bercahaya telinganya. Ghurril muhajjalin, bekas air wudu. Itu yang tak ada pada umat lain. Nabi melihat di padang mahsyar, itu umatku, itu umatku, itu umatku. Masukkan dia, masukkan dia. Bagaimana mau dikenal Sayyidina wa Maulana Muhammad kalau tak pernah basah kena air wudu? Cuci muka di wastafel kering, sering cuci muka, masuk ke kolam renang, tapi tak ada niat. Apa bedanya? Orang kafir itu basuh-basuh untuk dunia. Tengok restoran mewah, rumah makan elit, mereka cuci muka, cuci tangan. Boleh-boleh cuci muka, cuci tangan, sama macam kita. Apa bedanya? Cuci mukanya untuk dunia, cuci tangannya untuk dunia. Orang Islam tak. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Itu yang tak ada pada mereka. Perbuatan yang mirip, perbuatannya sama, tapi yang satu untuk dunia, yang satu untuk akhirat. Dari mulai cuci muka sampai jaga toko, sampai memegang kekuasaan, nampaknya mirip, tapi yang satu dunia sebagai tujuan, yang satu akhirat sebagai tujuan. Yang paling saya khawatirkan sebagai ustaz, bukan sebagai jamaah, yang paling saya khawatirkan, disangka orang saya mencari akhirat, rupanya mencari dunia. Kalau ada Pak Camat, disangka orang mencari dunia, rupanya dia mencari akhirat. Ada Pak Bupati, disangka orang dia mencari dunia, rupanya mencari akhirat. Di akhirat orang heran menengok dia tinggi di atas. Saya sangka dulu Bapak itu di dunia mencari dunia, rupanya dia mencari akhirat. Yang paling saya khawatirkan sebagai ustaz, disangka orang saya mencari akhirat, rupanya mencari dunia. Inilah yang disindir Nabi. Beramal dunia tapi untuk akhirat, tapi ada orang beramal akhirat untuk dunia. Tiap hari mesti nasihati ke dalam. Saat saya katakan, mari kita beramal untuk akhirat, mari beramal untuk akhirat. Satu ke bapak, satu ke ibu, yang empat nih, hai Abdul Somad, ustaz, alim ulama, mesti lebih banyak menasihati dirinya daripada menasihati orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan apapun profesi kita, apapun kerja kita, kita jadikan itu sebagai jalan tujuan akhirnya adalah akhirat. Itulah isi daripada kaji subuh ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sudah masuk waktu syuruk, kita melaksanakan salat sunat Isra. Sudah lewat syuruk 12 menit, kita melaksanakan salat sunat Isra 2 rakaat. Setelah itu kita akan bahas tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.